Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ren Heldayanti dari kelas 7A dengan NPM 213510631. Di sini saya akan menyimak video YouTube tentang MongoDB dasar. Teman-teman harus menggunakan ya JavaScript ya sebagai bahasa utama untuk memanipulasi data ke database si MongoDB-nya. Nah, karena MongoDB ini adalah open source, jadi teman-teman bisa lihat source code-nya itu ada di dalam sini ya. Di website ini adalah github.com/mongodb/mongo. Jadi ini adalah source code dari si MongoDB. Jadi ini adalah open source, jadi kalau teman-teman mau kontribusi juga teman-teman bisa ya. Nah, di sini. Nah, ini kita bisa lihat language-nya, bahasa pemrograman yang kebanyakan digunakan yaitu adalah C++. Jadi MongoDB kebanyakan dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++. Oke, sekarang pertanyaannya kenapa ya kita harus belajar MongoDB? Nah, kalau teman-teman coba buka website yang namanya dbengines.com, itu dia punya istilahnya tuh ranking ya, database mana yang paling populer. Nah, ada banyak jenis database, salah satunya adalah document store ya. Nah, jadi biasanya saat kita menyimpan data di dalam si document oriented database, dia akan disimpan dalam bentuk JSON ya, atau mungkin database lain Mongo ini ya, yang bukan Mongo misalnya XML gitu ya. Dan dia ketika butuh relasi, dia akan menyimpan sebagai embedded object di dalam si JSON-nya atau dalam si XML-nya. Dia nanti disimpannya di dokumen yang sama, seperti itu. Nah, jadi memang paradigmanya saat kita menggunakan si document oriented database itu perlu dibedakan ya dengan si relasional. Kalau relasional, ketika ada relasi, kita akan bikin tabel terpisah, lalu bikin foreign key. Nah, kalau ini enggak. Kalau ada relasi, gitu ya, kita akan bikin embed object, gitu ya. Nah, sebenarnya sih bisa juga kita bikin dalam bentuk reference, gitu ya. Tapi ingat, di dalam MongoDB tidak ada foreign key, ya. Nah, jadi ini document oriented database. Oke, ini adalah beberapa istilah ya yang teman-teman perlu ketahui ya. Kenapa? Karena mungkin istilahnya sebenarnya sama sebenarnya maksudnya, tapi mungkin nama istilahnya itu berbeda. Nah, ini contohnya kalau kita menggunakan relational database, ini istilahnya kalau menggunakan dokumen database ya, terutama kita gunakan istilah yang ada di MongoDB. Nah, contohnya kalau kita di dalam database ya, relational database ya, MySQL atau Postgre itu ada istilahnya database ya. Jadi dalam saat kita masuk ya, itu ada istilahnya tuh bikin database terlebih dahulu. Nah, jadi konsepnya seperti folder misalnya gitu ya. Jadi kita bikin database dulu. Nah, sama. Kalau di MongoDB juga istilahnya sama, database. Nah, ke bawahnya ini mulai berbeda. Lalu dalam database biasanya kan kita bikin yang namanya tabel. Nah, kalau di MongoDB itu namanya bukan tabel. Namanya adalah collection ya. Jadi bukan tabel, melainkan collection. Nah, jadi kan kalau tabel itu ya kumpulan row misalnya ya, kumpulan record ya kalau di relasional. Kalau ini adalah collection itu adalah kumpulan dokumen. Seperti itu. Nah, lalu saat kita bikin tabel kan kita biasanya akan bikin kolom-kolom di tabelnya. Di dalam MongoDB istilahnya bukan kolom, melainkan field ya, atau atribut. Kenapa? Karena kan dia basisnya JSON. Jadi ada istilahnya atribut atau field di dalam si JSON-nya. Nah, lalu tiap data yang kita masukkan ke dalam tabel, kalau di relasional namanya adalah row ya, atau baris atau record. Nah, kalau di MongoDB itu istilahnya adalah dokumen ya. Kalau di database lain mungkin ada yang XML dan lain-lain, tapi kalau di MongoDB dia menggunakan si JSON ini. Nah, lalu ya, ketika kita menggunakan relational database, itu biasanya kita akan menggunakan join tabel misalnya ya, kalau misalnya ada relasi. Nah, kalau ada relasi di dalam MongoDB, kita tidak akan menggunakan join tabel karena memang tidak mendukung join ya. Tapi menggunakan embedded dokumen ya, dimasukkan ke dalam dokumen yang sama, atau kita juga bisa menggunakan reference ke dokumen yang lainnya. Ya. Nah, lalu kalau kita menggunakan relational database, itu kita akan menggunakan SQL ya sebagai bahasanya untuk memanipulasi datanya. Nah, kalau di MongoDB itu menggunakan JavaScript ya. Nah, jadi seperti ini beberapa perbedaan istilah ya kalau kita menggunakan si MongoDB. Jadi teman-teman harus mulai terbiasa ya. Jadi kalau saya bilang ini adalah sebuah collection, itu adalah tabel ya. Kalau kita masukkan dokumen, berarti kita memasukkan record atau baris baru, seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba install MongoDB ya di komputer kita masing-masing. Versi 7.0.
Sekarang kita bahas MongoDB Kompas. Nah, tidak seperti aplikasi database lainnya, contohnya kalau teman-teman sebelumnya belajar MySQL atau PostgreSQL, nah MongoDB itu hanya berjalan sebagai aplikasi servernya saja. Jadi saat kita download, itu cuma aplikasi MongoDB servernya. Nah, kalau kita mau terkoneksi ke MongoDB-nya, kita harus menggunakan aplikasi kliennya. Nah, biasanya kalau teman-teman menggunakan MySQL atau Postgre gitu ya, biasanya sudah di dalamnya itu sudah ada MongoDB, database kliennya. Nah, tapi kalau MongoDB sayangnya di versi-versi terbaru itu tidak menyediakan MongoDB kliennya. Ya. Nah, tapi tenang aja, ada banyak pilihan yang bisa kita gunakan untuk menggunakan aplikasi kliennya. Ada yang berbasis terminal, yang nanti kita akan bahas ya. Lalu ada berbasis GUI ya, atau Graphical User Interface yang sekarang kita akan bahas. Nah, salah satu yang disediakan langsung oleh MongoDB-nya namanya adalah MongoDB Kompas. Oke, apa itu MongoDB Kompas? Jadi MongoDB Kompas itu adalah aplikasi berbasis GUI ya, atau Graphical User Interface yang bisa kita gunakan secara gratis ya, sebagai aplikasi klien untuk MongoDB-nya. Jadi teman-teman bisa nanti lihat isi datanya, memasukkan data, dan lain-lain itu menggunakan aplikasi berbasis GUI-nya ya. Nah, namanya adalah MongoDB Kompas. Nah, selain itu, salah satu hal yang bagus di MongoDB Kompas, dia ya mendukung perintah terminal. Jadi nanti ada menu terminal yang bisa kita ketikkan secara langsung gitu ya, perintah-perintahnya. Nah, sekarang teman-teman kalau mau coba, silakan teman-teman download ya di sini ya. Ini adalah produk Kompas. Jadi teman-teman bisa buka di sini. Kita akan lihat di sini, ini adalah MongoDB Kompas ya. Jadi ini MongoDB client ya, berbasis UI ya, yang bisa teman-teman download secara gratis. Ini teman-teman tinggal download ya. Nah, nanti di sana sama ada tersedia untuk banyak sistem operasi di sini ya. Teman-teman tinggal pilih platformnya mau sistem operasi apa gitu ya. Lalu ini bentuk package-nya apa, silakan. Contohnya kalau saya download yang Mac, ini formatnya adalah DMG ya. Nah, seperti ini. Nah, contohnya saya sudah install ya di laptop saya, di komputer saya di sini. Nah, saya akan coba buka Kompas ya. Nah, ini adalah MongoDB Kompas. Ini adalah tampilan MongoDB Kompas. Nanti kita akan cobanya ya di materi selanjutnya. Sekarang kita bahas MongoDB Client. Nah, setelah kita menginstal aplikasi kliennya, contohnya seperti MongoDB Kompas sebelumnya, nah kita bisa melakukan koneksi dari aplikasi kliennya ya, itu ke MongoDB servernya. Nah, secara default, saat kita menjalankan MongoDB, dia itu akan jalan di portnya adalah 27017. Nah, jadi nanti teman-teman bisa connect, kalau dari laptop yang sama, kita bisa connect ke localhost, sama seperti ketika kita belajar MySQL atau Postgre gitu ya. Nanti portnya itu kita gunakan 27017. Jadi ini adalah port default bawaan dari si MongoDB. Oke, nah caranya, kalau kita menggunakan MongoDB Kompas, nah ketika kita buka di sini, teman-teman tinggal ketikkan di sini MongoDB.2// nama hostnya. Nah, di sini adalah contohnya localhost, .2 nama portnya 27017. Nanti teman-teman tinggal klik connect, nanti otomatis dia akan terkoneksi ke database MongoDB servernya. Oke, kita akan coba ya. Nah, di sini nah defaultnya sudah seperti ini ya. Jadi di sini URI-nya ya, penulisan format koneksinya itu menggunakan MongoDB.2/localhost .2 27017 ya. Nah, kita akan coba connect. Nah, sukses ya. Nah, jadi ini sudah sukses terkoneksi. Nah, di sini ada 3 database bawaan dari MongoDB, ada admin, config, dan juga lokal. Nah, nanti di sini kalau teman-teman mau bikin ya database baru, tinggal klik tombol di sini gitu ya, bikin database baru. Nah, tapi kita tidak akan belajar menggunakan UI-nya. Kenapa? Karena kan nanti kalau teman-teman pakai aplikasi yang berbeda gitu ya, nah bisa aja caranya berbeda juga. Nah, kita akan belajar menggunakan nanti semuanya berbasis terminal ya. Nah, tenang aja kalau teman-teman lebih suka menggunakan MongoDB Kompas, di bawah sini ada yang namanya MongoSH ya, atau MongoShell. Nah, teman-teman tinggal klik. Nah, nanti di sini, ini adalah isi dari perintah terminalnya. Jadi nanti teman-teman tinggal mengetikkan perintah apapun di sini yang teman-teman mau. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita akan coba manipulasi datanya bisa lewat terminal ini, gitu ya. Jadi tidak menggunakan misalnya
UI. Kalau untuk UI-nya di sini kita kita bisa gunakan misalnya untuk mempermudah kita ketika melihat datanya. Tapi untuk insert, update, delete-nya misalnya kita bisa gunakan terminal. Nah, jadi seperti ini ya, MongoDB client. Jadi ada banyak sebenarnya selain MongoDB Compass, ada banyak yang lain sebenarnya. Cuma di sini saya bahas MongoDB Compass. Kenapa? Karena memang disediakan langsung oleh si MongoDB-nya. Oke, sekarang kita bahas MongoDB Shell. Nah, pada kasus kita menggunakan sistem operasi yang basisnya terminal, misalnya, contohnya saat teman-teman menggunakan Linux server misalnya gitu ya, maka kita tidak bisa menggunakan aplikasi yang berbasis GUI ya, atau Graphical User Interface. Contohnya misalnya kita tidak bisa menggunakan si MongoDB Compass. Nah, MongoDB juga itu menyediakan aplikasi client ya, tapi basisnya adalah terminal. Namanya adalah MongoDB Shell. Nah, kita bisa download dan gunakan secara gratis juga seperti MongoDB Compass. Teman-teman bisa download ya di sini. Nah, ini adalah MongoDB Shell ya. Jadi nanti dia aplikasi klien tapi basisnya adalah menggunakan terminal. Nah, kita akan coba ya di sini download misalnya. Nah, teman-teman silakan download ya versi sistem operasi yang teman-teman gunakan. Contohnya di sini ada macOS atau yang lainnya, ini banyak banget ya. Termasuk Windows juga ada. Teman-teman silakan download. Saya sarankan yang package-nya adalah archive ya. Nah, jadi tidak perlu menggunakan installer. Oke, saya sendiri sudah install ya di sini. Kita cek di sini saya sudah download maksudnya. Nah, di sini ada MongoDB SH ya. Nah, di sini ada MongoDB SH. Saya akan coba ekstrak dulu. Nah, di sini ada MongoDB SH. Nah, isinya ada sebuah file di sini namanya adalah MongoSH. Nah, ini adalah aplikasi yang berbasis klien yang bisa kita gunakan ya untuk terkoneksi ke MongoDB servernya. Oke. Saya coba lakukan ya. Nah, di sini caranya bagaimana? Nah, untuk menggunakan MongoDB Shell, kita cukup ekstrak ya. Nah, nanti kita setelah kita download, kita ekstrak. Tadi yang saya bilang ya, sudah ada file namanya MongoSH di dalam folder bin-nya. Nah, caranya teman-teman bisa gunakan MongoSH lalu diikuti dengan koneksi ke. Oke, sekarang kita akan bahas tentang database ya di MongoDB. Database itu adalah tempat kita untuk menyimpan collection atau tabel. Nah, semua collection itu harus disimpan di database. Nah, biasanya database digunakan untuk memisahkan data secara logical ya per aplikasi. Artinya, kebanyakan ya kebiasaan programmer itu biasanya akan membuat satu aplikasi itu memiliki satu database. Jadi tidak bercampur-campur. Nah, jarang sekali biasanya ya ada satu database yang digunakan oleh beberapa aplikasi. Rata-rata sih satu database ya digunakan oleh satu aplikasi. Oke. Pertanyaannya bagaimana cara membuat database ya di MongoDB. Kalau misalnya teman-teman belajar Postgre atau MySQL itu kan ada perintah create database ya. Nah, gimana kalau di MongoDB? Nah, kalau di MongoDB kita tidak perlu secara eksplisit membuat database sebenarnya. Jadi MongoDB itu dia akan secara otomatis membuat database sesuai dengan nama database yang kita pilih. Jadi caranya itu bukan membuat database sebenarnya, tapi memilih nama database. Nah, untuk memilih nama database, kita bisa gunakan perintah use ya, lalu diikuti dengan nama database-nya apa. Jadi bukan create database, melainkan use database. Nah, gimana kalau kita bikin aplikasi pertama kali mau terkoneksi? Sebenarnya teman-teman tidak perlu manual ya bikin database. Secara otomatis nanti si MongoDB akan membuatkan database-nya ketika aplikasinya memilihnya. Oke, ini contohnya misalnya ya. Kita akan coba memilih database, contohnya kalau teman-teman gunakan perintah use belajar, itu artinya kita memilih database namanya adalah belajar. Kalau kita gunakan use hello, itu artinya kita memilih database namanya hello. Nah, kalau teman-teman mau melihat semua database yang tersedia, teman-teman bisa gunakan perintah show databases ya. Nah, kita akan coba praktekkan ya. Nah, teman-teman bisa gunakan terminal ya. Saya akan buka terminal di sini ya. Atau teman-teman mau menggunakan Compass di sini ya. Tinggal di MongoSH. Nah, ini adalah nama database yang terpilih, tes. Kalau teman-teman perhatikan di sini tidak ada tes ya. Jadi kalau kita refresh ini tidak ada tes. Tapi kita bisa contohnya di sini use belajar seperti itu. Artinya dia pindah ke database belajar, tapi ini belum ada sebenarnya. Nah, kapan database itu akan dibuat? Ketika teman-teman mulai membuat collection di dalamnya ya, atau membuat tabel di dalamnya. Nah, kalau belum ya, hanya berpindah-pindah, contohnya di sini use hello gitu ya.
Nah, itu pindah database-nya ke Hello, use misalnya Echo gitu ya. Pindah database-nya ke Echo dan lain-lain, itu sebenarnya belum dibuat database-nya. Tapi nanti ketika teman-teman memasukkan collection, nah itu baru database-nya dibuat. Nah, ini kalau teman-teman